وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Muharram wa yaum Asyura ahkamun wa ibrun, hukum dan pelajarannya yang disiapkan oleh Hizbul Jaliyat bil Maktabah bil Maktab. Ini azan ya Allah yang berisi bulan Muharram itu apa, mengapa, puasa Asyura, bid'ah di hari Asyura, dan pelajaran dari pelajaran seputar Asyura. Kita masuk di bulan Muharram, tentang kedudukan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dalam syariat dimasukkan dalam Asyhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim wa la tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat menciptakan langit dan bumi. Minha, di dalamnya ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyim, ini adalah agama yang lurus. Wala tadlimu fihi anfusakum. Jangan berbuat kedzaliman di dalamnya pada diri kalian. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Inna zaman qad istatara kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard." Sungguhnya zaman atau masa itu bersilih berganti, seperti bergantinya langit dan bumi ketika diciptakan. Hasan atau isna asyara syahran, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun, di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Salasun mutawaliyat, 3-nya berurutan. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan Dzulhijjah, wal Muharram, ini berurutan. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang namanya Rajab Mudhar itu antara Jumada dan kemudian Sya'ban. Kemudian pada keempat bulan ini Allah menekankan agar kita kaum muslimin jangan melakukan perbuatan zalim, ya, dosa, wala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat dosa di bulan-bulan haram. Ada 2 penafsiran Abdul sini. Pertama, berperang. Maksudnya tidak boleh berperang pada bulan yang diharapkan. Namun ketentuan ini bagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya telah mansuh, dihapus. Kemudian kedua, berbuat maksiat dan dosa. Namun hal ini bukan berarti bahwa berbuat maksiat dibolehkan pada bulan lainnya. Ini perlu dipahami ya. Jadi kadang orang campur maksiat bulan haram, akhirnya maksiat bulan lain. Karena kemaksiatan apapun bentuknya adalah dilarang kecuali gitu, tanpa terkecuali. Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya mengatakan bahwa dikhususkannya larangan bermaksiat pada bulan ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan ini dibanding bulan lainnya, di mana kemaksiatan di dalamnya mendapat penekanan untuk dijauhi oleh setiap muslim. Hal tersebut mirip dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, "Hafizu 'alas sholawati was sholatul wusta." Peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Kemudian menjaga seluruh sholat jelas diperintahkan. Namun menjaga sholat wusta yang menurut sebagian ulama adalah sholat asar mendapat tekanan khusus. Ini menunjukkan asar ditekan secara khusus bukan berarti yang selain asar konsasa enda. Semuanya penting, cuman dalam konteks asar itu banyak orang yang melupakan, jadi asar ini harus diingatkan secara khusus. Kedudukan bulan Muharram juga dapat dilihat dari nama bulan itu sendiri. Nah, bahwasanya nama Muharram merupakan sigot maf'ul, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, wa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun gitu. Maka dari kata harrama yuharrimu, makanya muncul harrama yuharrimu tahriman, bahwa
haram harama yuharrimu haraman. Maka kembali kepada permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, hal tersebut bermakna bahwa pengharaman perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah karena khusus yang sangat kuat pada bulan ini. Artinya kekhususan ini menunjukkan jangan sampai lo gitu. Tapi bukan berarti bulan saya itu juga. Kemudian dari sisi istilah bulan ini disebut sebagai syahrullah. Mengenai disebutkan dalam beberapa riwayat, berarti bulan ini disandingkan dengan lafzul jalalah Allah. Para ulama menyatakan bahwa penyandingan makhluk dengan lafzul jalalah milik tasrif, yaitu pemuliaan. Bagaimana istilah Baitullah, Rasulullah, Adabullah, Alamullah, Naqatullah. Mengapa bulan Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama tahun Hijriah? Banyak yang mengira penetapan bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah adalah karena proses hijrah Rasulullah SAW ke Madinah terjadi pada bulan itu. Perkiraan tersebut keliru karena Rasulullah SAW memulai perjalanan hijrah pada bulan Safar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tapi memang benar adanya bahwa peristiwa hijrah dijadikan sebagai patokan untuk memulai penanggalan hijriah di mana tahun kejadian disebut sebagai tahun pertama. Jadi hijriah itu dijadikan tahun pertamanya, bukan bulannya. Ya. Sebagai tahun pertama dalam penanggalan hijriah, maka kalau sekarang dikatakan 1427 pada waktu kitab ini disusun, jadi berarti telah berlalu 1427 tahun sejak peristiwa hijrah ke Madinah. Namun penetapan Muharram sebagai awal bulan dalam tahun hijriah adalah karena alasan lain. Ketika dimusyawarahkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terdapat bulan apa yang akan dijadikan sebagai bulan pertama dalam penanggalan hijriah? Pada awalnya diusulkan adalah Rabiul Awal. Sudah mulai mengusulkan Ramadan. Namun akhirnya yang disepakati dalam Muharram karena pada bulan ini kaum muslimin telah pulang dari melaksanakan ibadah haji yang merupakan akhir dari rukun Islam yang kelima. Nah, ini sebabnya ya. Jadi sebabnya kenapa kok ini Muharram dijadikan bulan yang pertama, karena bulan sebelumnya adalah Dzulhijjah, kaum muslimin selesai haji. Dan itu terkait dengan peristiwa hijrah, karena bulan Muharram dianggap sebagai awal dari keinginan hijrah, mengingat peristiwa Baitul Aqabah kedua terjadi pada pertengahan bulan Dzulhijjah, dan karenanya diperkirakan bahwa pada bulan Muharram keinginan untuk melakukan hijrah sudah bulat. Jadi Muharram lebih ke arah keinginannya. Hanya saja secara praktis hal tersebut dapat direalisasikan pada bulan Syawal berjalan sampai Rabiul Awal. Ya, jadi yang harus dimengerti adalah terkaitnya bukan semata-mata hijrahnya, tapi kepada hajinya. Karena haji di Dzulhijjah selesai haji, maka kemudian melakukanlah apa yang disebut dengan pulang haji, dan itulah sebabnya dimulai perhitungan bulan Muharram. Wallahu ta'ala. Kemudian tentang puasa Asyura, di bulan Muharram terdapat syariat Islam. Ya, terdapat sebuah hari yang dikenal dengan istilah Yaumu Asyura, yaitu hari tanggal 10 bulan Muharram. Berasal dari kata asyarah, yang artinya 10. Pada hari itu terdapat sebuah sunnah yang dianjurkan Nabi SAW untuk dilaksanakan, yaitu ibadah puasa yang dikenal dengan puasa Asyura. Cukup banyak hadis yang meriwayatkan hal tersebut, diantaranya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, bulan Allah Muharram. Afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail, dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat lail. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan dulu orang pada zaman jahiliyah berpuasa pada hari Asyura, maka ketika beliau SAW datang ke Madinah, beliau berpuasa merintahkan. Kemudian ketika ditetapkan kewajiban bulan puasa bulan Ramadan, beliau menanggalkan perintah wajib bulan Asyura. Jadi sebelum turun perintah Ramadan, Asyura itu wajib. Begitu Ramadan sudah diwajibkan puasa, maka Asyura tidak diwajibkan. Siapa yang berkehendak maka dia berpuasa, dan yang tidak maka boleh meninggalkan. Yang kedua, Abu Qatadah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Wasyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyu kafira as-sanah allati qablahu." Maka puasa pada hari Asyura aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Rawahu Muslim wa ghairuhu, Sahih Muslim, hadis raqam nomor 196.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yauma faddalahu ala ghairi illa hadzal yaum." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, ya, mengupayakan puasa yaumin faddala ala ghairi, pada hari yang lebih diutamakan dari hari yang lain kecuali hari ini, yaum Asyura, hari Asyura. Wa hadzal sahr yakni sahur Ramadan. Dan kemudian ada saharnya di sini min hadis yaum ini Asyura. Kemudian kalau bulan itu adalah Ramadan. Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, dia menyaksikan orang Yahudi pada puasa bulan Asyura, maka ia berkata, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari istimewa, karena hari ini Allah selamatkan Israel dari musuhnya Fir'aun. Karena itu Nabi Musa SAW berpuasa pada hari ini. Nabi kemudian bersabda, wa ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Maka dia SAW puasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Yang kelima, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, nah, ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ini adalah dia Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW bersabda, "Fa'idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaumat tasi." Kalau kiranya ya tahun depan masih dikasih umur panjang, maka kita puasa sejak tanggal 9. Namun ternyata tahun depannya Nabi SAW sudah wafat. Kemudian yang keenam, Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Huzaimah dalam sahihnya juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Sumu yaum Asyura wa khalifu fi Hud." Puasalah pada hari Asyura dan selisih orang-orang Yahud. Wasumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Dan berpuasalah sebelumnya satu hari atau setelah satu hari. Jadi ini dalil ya, kalau kamu puasa itu bisa dari 9, 10, 11. 9, 10 tak boleh, 10, 11 tak boleh, 9, 10, 11 boleh. 9 dan 11 tak nggak boleh, karena yang utama Asyuranya, tengahnya. Ya, jadi jangan bikin rumus sendiri yang bertentangan dengan yang ada. Kesimpulannya adalah berdasarkan ketentuan syariat tidak ada ibadah khusus terkait hari Asyura kecuali puasa pada hari Asyura sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian fase penetapannya dari sejumlah riwayat yang ada disebutkan bahwa masa Rasulullah SAW melakukan ketetapan puasa Asyura memiliki beberapa fase. Yang pertama, Rasul telah melakukan puasa Asyura sejak awal sebagaimana orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah melakukannya. Namun beliau tidak memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Jadi waktu itu beliau sudah berpuasa tapi nggak nyuruh. Kedua, ketika beliau datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya juga untuk berpuasa. Kemudian yang sebagian ulama berpendapat bahwa saat itu puasa Asyura punya wajib, sebagaimana lagi menyatakan sunnah makan. Sebagian lagi menyatakan sunnah makan. Ketiga, setelah diturunkan kewajiban puasa pada 2 Hijriah, maka setelah itu beliau tidak memerintahkannya lagi, namun juga tidak melarangnya dan membiarkannya siapa yang mau berpuasa dan itu dianggap sebagai perkara sunnah. Kemudian kebanyakan para ulama menyatakan bahwa saat itu puasa Asyura sebagai sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekan. Keempat, di akhir kehidupannya Nabi SAW bertekad untuk tidak puasa pada hari Asyura saja, tapi dari tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Itu tahapannya. Kemudian bagaimana berpuasa Asyura? Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad berdasarkan riwayat-riwayat yang ada menjelaskan tentang urutan puasa Asyura. Yang pertama, urutan pertama yang paling sempurna adalah puasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Kemudian yang kedua 9 dan 10, kemudian yang ketiga 10 saja. Terkait dengan dalil yang memerintahkan puasa sebanyak 3 hari, para ulama mengatakan bahwa riwayat Ibnu Abbas pada hadis nomor 6 dalam pembahasan ini yang sering dijadikan landasannya adalah dhaif. Akan tapi pengamalannya tetap dibenarkan para ulama dengan 2 alasan. Satu, yaitu kemungkinan pendapat awal tidak tepat, maka puasa tanggal 11-nya akan dapat menjadi tanggalnya ke-10 atau 9. Kemudian yang kedua dimasukkan dalam puasa 3 hari pertengahan bulan yang mulbid. Dalam hadis sahih di mana Nabi SAW pada akhir kehidupan sudah berencana untuk mau puasa di tanggal 9. Hanya saja beliau lebih dulu meninggal. Kemudian beliau juga memerintahkan ya, para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal dan bersama tanggal 10 agar berbeda dengan orang Yahudi. Sedangkan puasa tanggal 10-nya saja
Bagaimana ulama menyatakan makruh, meskipun pendapat ini tidak dikuatkan sebagian ulama lain. Secara keseluruhan dan berdasarkan keumuman hadis di atas, puasa Asyura adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan. Saya ada acara pagi-pagi ini. Kemudian kita masuk ke bid'ah pada hari Asyura. Yang pertama, memperingati hari kematian Husain radhiyallahu anhu. Husain radhiyallahu anhu adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkawinan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu. Dia juga dikenal sebagai radhiyallahu anhu. Dia dikenal sebagai orang yang sangat mirip fisiknya dengan Nabi SAW. Beliau sangat mencintai. Hal tersebut tampak dalam beberapa ungkapan dan sikapnya kepada Nabi Husain radhiyallahu anhu. Di antara ada sabda Nabi SAW, Husain minni wa ana min Husain. Husain itu golonganku dan aku golongan Husain. Ahabullah man ahabu Husainan. Aku mencintai Allah dan ahabullah, Allah mencintai man ahabba Husain, yang mencintai Husain. Husain sibtu minal asbad. Sibtun minal asbad. Husain itu adalah cucu laki-laki dari cucu yang ada. Ini menunjukkan bahwasanya Husain punya kedudukan yang tinggi. Sebenarnya Al Hasan juga sama, punya kedudukan tinggi. Tapi kan tema pembahasan kita ngomongin Husain. Dan Hasan bin Ali itu juga saudara Husain. Ya. Nabi SAW mengatakan Al Hasan wal Husain sayyida sababi ahli jannah. Hasan dan Husain ini dua orang penghulu, pemimpin sababi ahli jannah, yaitu para pemuda surga. Adapun Fatimah radhiyallahu anha, yaitu pemimpin para wanita di surga. Peristiwa terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, Husain terbunuh pada peristiwa yang sangat tragis, yaitu tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Di sebuah tempat bernama Karbala, karena peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Karbala. Hal tersebut bermula ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan wafat pada tahun 60 Hijriah digantikan anaknya Yazid bin Muawiyah. Namun Husain tidak bersedia memberikan baiat kepadanya karena perilakunya yang tidak baik. Lalu orang-orang Kufah meminta Husain untuk meninggalkan Mekah menuju Irak dan mereka akan membayarnya sebagai khalifah dan berjanji akan membelanya. Jadi Husain radhiyallahu anhu melihat Yazid bin Muawiyah ini pemimpin yang kurang baik itu. Sehingga beliau ditawari untuk ke Kufah untuk dijadikan khalifah dan Husain kurang. Ketika itu masih terdapat fitnah di antara kaum muslimin sebagai kelanjutan fitnah yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib. Jadi pada waktu itu, waktu transisi dari Rasul kepada para kaum muslimin, dari mulai Khulafaur Rasyidin, kemudian ke khalifah-khalifah, itu tuh masa yang benar-benar mencekam dalam artian penuh penuh kekacauan politik gitu. Di mana puncaknya adalah ada kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Penduduk Kufah ketika itu berjanji bahwa kepada Husain untuk melindungi dan membelanya jika dia bersedia pergi ke Kufah dan menjadi pemimpin mereka. Nah sini wong Syiah juga yang di sana. Jadi mereka menipu. Begitu Husain datang ke sana kan nggak ada yang membela. Sebenarnya beberapa tokoh dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum telah menasihati untuk tidak memenuhi tawaran itu karena melihat hal tersebut tidak memiliki masalah. Namun ternyata Husain terkeras untuk pergi. Maka berangkatnya beliau radhiyallahu anhu menuju Kufah bersama 145 orang rombongannya ditambah kaum laki-laki dan wanita. Ditambah kaum wanita dan anak-anak. Dalam kitab lain itu 70 orang. Ini 145 orang. Ternyata apa yang dia harapkan bertolak belakang orang-orang yang berjanji membela dan melindunginya tidak berbuat apa-apa ketika di tengah perjalanan di sebuah tempat bernama Karbala. Husain dan rombongannya diserbu oleh 4.000 tentara Ubaidillah bin Ziyad. Jadi di mana namanya di Irak itu ada daerah namanya Kufah, tapi juga ada daerah namanya Basrah. Nah kebetulan Basrah dan Kufah ini wali kotanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah ketika ada kabar kalau kemudian Husain radhiyallahu anhu menuju Kufah untuk dibaiat oleh penduduk Kufah, maka Khalifah mengirim wali kotanya atau gubernurnya yaitu Ubaidillah bin Ziyad.
Di tempat itulah Husain dan Umayyah dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan setelah beliau memberikan perlawanan sekuat tenaga, sedangkan anak dan keluarganya ditawan. Ini yang kemudian menjadi perdebatan. Sampai khalifahnya Yazid bin Muawiyah itu sampai ketika kepalanya Husain dihadirkan tuh, sampai kemudian dia tuh marah-marah gitu. Kok mau potong kepalanya? Padahal ini adalah muka yang disayang oleh Nabi SAW. Ini yang selalu digembar-gemborkan orang Syiah. Kemudian dilakukan apa namanya, semacam perbuatan menganiaya diri gitu. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa pembunuhan tersebut tidak diinginkan oleh Yazid bin Muawiyah walaupun dia sedang bertikai dengan Husain. Karena itu dia murka terhadap apa yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Yazid berkata, rahimahullahu Husainan, bahwa titu an tubihi silman. Ya Allah. Semoga Allah merahmati Husain dan aku sungguh berharap dia itu dibawa ke sini dalam keadaan damai. Kemudian kaum wanita dan anak-anak dari keturunan Husain dipulangkan kembali ke wanita dalam dan terhormat sebagai ahlu baitnya Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut memang sangat tragis dan pasti menimbulkan rasa sedih yang sangat dalam bagi siapa yang mengenang dan membaca kisahnya. Apalagi terhadap orang yang dicintai Nabi SAW dan kita pun sebagai umatnya tentu mencintai dan memuliakannya. Akan tetapi, apapun musibah yang terjadi dan betapapun itu sangat kita mencintai Nabi SAW, namun hal tersebut tentu bukan alasan untuk bertindak dan berbuat melanggar ajaran Allah SWT sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam peristiwa Asyura. Sebab berbagai peristiwa tragis juga pernah terjadi sebelumnya seperti tewasnya Hamzah bin Abdul Muthalib, atau peristiwa pembantaian yang menimpa puluhan sahabat Nabi yang diutus untuk mengajarkan Al-Quran. Namun hal tersebut ternyata tidak membuat Nabi SAW dan para sahabat mengenang dengan memperingatinya sebagaimana orang-orang Syiah hari ini mengenang terbunuhnya Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Karena musibah sebesar apapun dalam Islam harus sikapi dengan sabar dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai qada dan qadarnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wabashshiris sabirin," dan kasih kabar gembira orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila kena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Rasulullah SAW melarang dengan keras kepada pimpinan dalam menampakkan kesedihan ketika ditimpa musibah seperti menampar pipi, merobek baju, niyaha, teriak-teriak. Bagaimana sabda Nabi SAW, laisa minna man latamal khudud. Bukan golongan kami orang yang menampar pipinya, wasyaqqal juyub, dan kemudian merobek-robek bajunya, wa ta'a bi ta'wal jahiliyah, dan kemudian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Dalam hadis yang lain, ana bari'um minas shaliqah wal haliqah wasaqah. Aku berlepas diri dari solikoh, halikoh, dan sakoh. Solikoh adalah orang yang berteriak-teriak ketika mendapatkan musibah. Halikoh adalah orang yang menggundul kepalanya ketika mendapatkan musibah. Sakoh adalah orang yang merobek bajunya ketika mendapatkan musibah. Jadi semua bentuk perayaan dalam konteks orang yang kena musibah itu haram. Bahkan kemungkaran dari peristiwa Asyura ala orang-orang Syiah ini diperparah dengan tindakan mencaci maki sahabat Nabi SAW, khususnya Abu Bakar dan Umar. Mereka memang sering memanfaatkan peristiwa tersebut untuk membangkitkan sentimen kaum muslimin terhadap Ahlul Bait, namun ujungnya adalah kebencian kepada seluruh sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, dan termasuk wabil khusus Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya secara umum. Secara keseluruhan, para sahabat adalah orang-orang yang dicintai Nabi SAW, mencaci mereka dalam perbuatan yang tidak baik, ya, apalagi sampai kemudian menjadi sahabat-sahabat yang utama. Dan kenapa nggak boleh? Karena para sahabat itu memiliki kedudukan yang utama di mata Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kau hina caci maki sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Sekiranya di antara kamu itu berinfak segede gunung Uhud emas semua, ma balagha mutta ahadihim wala nasifahum. Maka nggak akan bisa mengalahkan ganjarannya, gitu. Walaupun cuma satu mood, satu apa ya, kayak gini nih mood celowokan. Ini kayak apa istilahnya? Oh, ngomong Jawa reso apa jar? Ngomong ekonomi lah jar. Mood ini apa? Istilah apa? Bahasa bela ini apa? Hmm? Hmm? Cawo, berat cawe. Ya, maka nggak akan sampai pahala kalian mengungguli mereka walaupun pahala apa sedekahnya cuma satu cowokan. Kemudian kami mengatakan wala nasifahum, setengahnya pun enggak.
Maka mencintai Ahlul Bait diperintahkan dalam Islam, namun tidak dengan cara yang dilarang. Ini penting. Termasuk dengan cara mencaci maki sahabat. Kesimpulannya, ya, bahwa ya, memperingati peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib pada tanggal 10 Muharram adalah perbuatan mungkar yang tidak boleh diikuti oleh setiap Muslim yang ingin mengikuti Nabi SAW.